Kemudian ada nggak surat atau semacam minta klarifikasi dari PWI Pusat kah atau Dewan Pers ke apa? PWI Jaya ke FNN? Tidak ada, jaksa, karena terdakwa kan selaku wartawan ini kan. iya, karena mekanismenya adalah Dewan Pers atau PWI tidak akan mengirim surat ke sebuah perusahaan media sepanjang tidak ada laporan dari orang mengenai hak jawab dan hak koreksi itu. Tidak ada mekanisme. Jadi dia nggak akan dia bikin surat kecuali sudah seseorang keberatan baru. Itu nanti yang pertama dipanggil kalau Dewan Pers sebenarnya saya sebagai Pemret. Jadi faktanya tidak ada surat ini. Ini kan rame mungkin PWI pasti tahu. Kira minta klarifikasi ini ada apa itu? Tidak ada ya. Tidak ada. Pertama kali karena sudah ini seperti ini kami percayakan kepada penasihat hukum. Dan penasihat hukum sudah mengatakan itu bahwa ini produk pers. Ada dalam pernyataan penasihat hukum ketika di kantor polisi. Itu kan udah kita yang itu kan penasihat hukum FNN dan Edi Mulyadi yang bicara. Kita tidak lagi terlalu banyak ke sana. Jadi ada kalimat-kalimat itu dan dimuat di fn.co.id maupun media-media lain banyak. Saya ambil contoh di Detikcom ada. Detikcom itu ada pernyataan seperti itu. Silakan penuntut umum. Saudara saksi ya. Tadi saudara mengatakan pimpinan redaksi ya. Yang saya mau tanyakan dulu, waktu terdakwa bekerja di FNN itu melamar sendiri atau direkrut? Ini kita buka sedikit bahwa FNN itu kita dirikan bersama. Kenapa? Kita dirikan apa untuk YouTube-nya itu ya, walaupun PT-nya ada, tapi kita itu sebentar. FNN itu media online ya? Media online. Punya cetak juga nggak? Ada majalahnya, Forum Keadilan. Forum Keadilan ya. Satu ini ya perusahaan ya. Iya. Udah berapa berdirinya? Udah lama. Apa itu? FNN itu berdirinya udah berapa tahun? Sejak tahun 2018. Oke. Tadi gimana proses perekrutan terdakwa tadi? Kalau kita ini karena sudah senior tidak lagi harus melamar, nggak perlu dong. Kita maksudnya kok bisa bergabung di FNN itu apa memang terdakwa juga pendiri juga maksudnya atau? Termasuk. Oh begitu. Iya. Tapi jabatannya di FNN? Jabatannya di FNN sebagai wartawan senior. Wartawan senior ya. Iya. Sudah Pimret. Yang punya YouTube. Oke. Iya. Terkait video yang di hotel acara itu ya. Iya. Sebelum terdakwa datang selaku narasumber, apakah koordinasi atau melapor ke saudara selaku pimpinan redaksi? Ada surat ke kita, permintaan beliau untuk menjadi pembicara di acara itu. Itu ada surat? Ada surat. Mungkin pengacara udah nyampaikan waktu itu. Kemudian memang ada maksudnya disposisi gitu saudara Edi yang tidak harus disposisi gini, cuman oke gitu doang. Maksudnya kenapa kok saudara terdakwa yang hadir? Apa memang langsung suratnya ditunjuk Edi Mulyadi atau mungkin diminta salah satu jurnalis gitu atau ditujukan ke Edi Mulyadi sebagai wartawan senior FNN. Oh langsung disebutkan namanya ya. Iya. Oke, terkait SOP di FNN itu mengenai tentu selaku narasumber punya bahan ya, tentu punya bahan biasanya kan yang dipersiapkan sebelum disampaikan. Pertanyaan saya SOP atau ketentuan yang berlaku di FNN itu dibicarakan dulu nggak dengan pimpinan redaksi atau yaudah diserahkan ke narasumber atau gimana? Untuk bahan-bahannya kita tidak harus ke kita semua. Ada hal yang harus memang ke Pemret, ada yang tidak. Tetapi yang jelas. Itu maksud saya mekanisme yang itu, yang ada aturan nggak maksudnya harus pokoknya narasumber itu bicarakan dulu ke pimpinan redaksi biar takutnya ada yang salah atau apa gitu. Tidak ada mekanisme seperti itu. Karena kita kan menganut kebebasan pers. Oh gitu. Iya. Jadi faktanya terkait cara yang disampaikan oleh terdakwa itu dibicarakan nggak dengan saksi selaku pimpinan redaksi? Ini mungkin ilustrasinya ini Pimret Pak, ada ini bahan yang mau saya bicarakan acara buat di hotel itu, ada nggak faktanya? Kalau itu karena tadi saya katakan bahwa sudah sering masalah
Ini kan awalnya dari pembangunan ibu kota negara kan. Nggak, maksudnya itu aja biar cepat kita fokus ke kata-kata Jin Buana itu yang di video itu kan. Video yang di acara hotel. Di Tamrin itu kan. Maksud saya kan diberi jadi narasumber. Tentu sebelumnya dibawa bahan yang sebelum acara itu dibicarakan dulu nggak di Kalau internal? bahan seperti itu kita tidak bicarakan. Itu bebas, kita memberikan hak kepada setiap wartawan kita untuk menyampaikan pendapat dia dimanapun, karena kita menganut kebebasan pers sesuai dengan undang-undang. Artinya tidak dibicarakan. Itu hanya bahan dari terdakwa ya. Kecuali nanti ada yang memang sangat-sangat rawan terhadap keamanan negara. Nah, itu wajib. Maksudnya fakta, kita kan cari kebenaran material, faktanya tidak ada ya dibicarakan. Oke. Ini selanjutnya setelah ini viral ya, saudara kan juga tahu viral lah masalah Jin buang anak segala macam, demo-demo. Kemudian ada nggak surat atau semacam minta klarifikasi dari PWI Pusat kah atau Dewan Pers ke PWI Jaya ke FNN? Tidak ada, jaksa, karena terdakwa kan selaku wartawan ini kan. Iya, karena mekanismenya adalah Dewan Pers atau PWI tidak akan mengirim surat ke sebuah perusahaan media sepanjang tidak ada laporan dari orang mengenai hak jawab dan hak koreksi itu. Tidak ada mekanisme. Jadi dia nggak akan dia bikin surat kecuali sudah seseorang keberatan baru. Itu nanti yang pertama dipanggil kalau Dewan Pers sebenarnya saya sebagai Pemret. Jadi faktanya tidak ada surat ini. Ini kan rame mungkin PWI pasti tahu. Kira minta klarifikasi ini ada apa itu? Tidak ada ya. Tidak ada. Bisa mungkin cukup yang mulia. Izin majelis. Saksi. Ya. Saksi sebagai pemimpin redaksi di FNN. FNN itu kan punya beberapa channel YouTube ya. Ada Bang Rocky Gerung, Bang Edi Channel dan lain sebagainya. Itu pengelolanya apakah diserahkan ke orang perorangan atau di FNN sendiri? Secara teknis itu ada bagian-bagian tertentu yang menangani. Tetapi secara produk hukum dia berada di bawah FNN totalis. Karena kita seperti tadi yang sudah diperlihatkan ke majelis hakim, kita sudah mengirim surat ke Dewan Pers mendaftarkan semua channel yang ada di kita. Itu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan substansi video yang dipermasalahkan tadi juga dipertanyakan oleh penasihat hukum, majelis juga mengenai perpindahan IKN. Saudara tadi mengatakan bahwa mekanisme di FNN ada rapat mingguan. Itu untuk menentukan apakah ini bisa publish atau apa tuh, untuk menentukan apa rapat mingguan itu? Itu mekanisme itu adalah mekanisme pertama untuk melihat, saya kasih tahu dulu, kita evaluasi dulu selama sepekan apa yang terjadi dan apa yang kita beritakan. Baru kita bikin garapan ke depan apa, sepekan ke depan. Nanti dievaluasi. Jadi ini sifatnya pada evaluasi, tetapi terhadap IKN tadi kita tidak perlu harus merapatkan secara khusus karena ini sudah merupakan isu nasional. Baik. Terkait dengan kalau mekanisme misalkan dari channel Bang Edi Channel ini mau mempublish video, dari Rocky Gerung juga mau mempublish video, apakah dilakukan rapat-rapat khusus pemimpin redaksi ini? Karena kan itu tadi saudara katakan bahwa ini yang keluar dari Bang Edi Channel kemudian dari Rocky Gerung ini produk dari FNN. Itu tadi di rapat mingguan kita evaluasi semua. Yang pertama, yang kedua, setiap berita yang diturunkan baik itu di channel, terutama yang dianggap akan menimbulkan masalah, itu ada tanggung jawab di saya, dilaporkan kepada saya. Kalau saya bilang jangan turunkan, nggak boleh, karena etika kita seperti itu. Baik, termasuk dengan video yang mengenai kepindahan IKN ini. Kalau ini tidak ini dilaporkan tapi luncurkan, karena kita anggap tidak ada masalah. Baik, artinya dilaporkan untuk yang IKN ini. Sana. Baik. Kemudian tadi menarik mengenai permohonan maaf yang tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim juga. Permohonan maaf tadi yang saudara katakan adalah menyangkut ketersinggungan atau dalam tanda kutip ketidakterimaan teman-teman kita di Kalimantan. Nah, pada saat rapat itu yang diputuskan apakah terkait dengan dasar permohonan maaf itu, apakah memang pada saat rapat itu Dewan Redaksi mengatakan bahwa perkataan Jin buang anak itu memang salah dan harus dimohonkan maaf atau seperti apa? Tidak ada konteks salah dan benar dalam permintaan maaf itu. Kita sebagai orang Indonesia aja yang punya adat timur, ya kita wajar menyampaikan maaf.
Tidak ada konteksnya kita bahwa kalimat itu salah atau benar, tidak. Baik, jadi karena ada Pokoknya kita gejolak. minta maaf udah gitu aja. Baik, sebentar cukup. Cukup ya. Masih, Pak? Satu yang mulia. Tadi kan saksi mengatakan kalau sudah sekian kali ya ada mengenai pembahasan tentang konten IKN. Ya. Nah, untuk mengenai pengumpulan data dan fakta untuk pemberitaan dari konten-konten IKN itu diambil dari sumber mana aja? Pertama, sebagai wartawan senior, Saudara Edi sudah malang melintang di ekonomi, jadi dia tahu persis ya. Itu satu. Yang kedua, soal sumber data itu yang sampai ke kita itu pertama dari Walhi tentang itu ya, ada lobang-lobang segala macam ini. Kemudian juga bahwa pembangunan IKN bukan lagi merupakan isu yang tertutup. Semua orang tahu, dimanapun tahu bahwa ini ada pembangunan calon ibu kota baru ya, belum ibu kota baru ya, calon ibu kota baru. Nah, jadi tanpa disuruh pun siapa mencari data itu sebenarnya sudah mudah didapatkan. Reporter-reporter yang meliput khusus untuk IKN siapa aja, saksi? Di Ya, IKN. kita ini nggak bisa menyebutkan, itu rahasia Oh, perusahaan, iya. nggak boleh. Oke. Apakah dari reporter-reporter itu ada melakukan klarifikasi atau pengumpulan data langsung ke lapangan yaitu di lokasi IKN sendiri? Sampai sekarang belum, tapi kita percaya dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan laporan kepada yang kita terima. Cukup ya. Cukup, Pak? Saudara saksi ya, tadi saudara bilang ada dua tadi ya, waktu ini ada reaksi tadi ya, ada reaksi sehingga rapat, kesimpulannya suruh minta maaf. Nah, pertanyaannya begini, kalau yang permohonan yang disampaikan oleh terdakwa ini langsung di Edi Channel. Kalau dari FNN ada juga dari portal FNN sendiri. Apa yang permintaan maaf ya? Permintaan maaf. Karena kita udah serahkan, karena kan Edi ini juga FNN. Nggak, maksudnya kalau dia sendiri kan sudah ada. Iya. Dia dari FNN-nya sendiri kan punya portal sendiri juga. Iya. Saya ikuti juga kadang-kadang berita Iya. FNN itu, Iya. beritanya. Dia sepertinya punya sendiri media. Sedangkan ini kan Edi Channel dan yang lain-lain tadi kan sepertinya bagian juga sih. Iya. Tapi yang khusus FNN kan ada kan? Iya. Ya kan? Portal berita sendiri khusus. Iya. Ada kan? Ada di portal berita kan ada. Yang betul-betul jurnalistik lah. Wartawannya meliput, beritakan kan gitu kan, ada kan? Iya. Nah, kalau itu ada. Maksudnya yang wartawannya meliput lagi gitu maksudnya gitu. Ya, FNN sendiri yang menyampaikan karena kan menganggap ini kan bukan persoalan pribadi si wartawan. Iya. Karena sudah menjadi bagian perusahaan pers FNN. Iya. Nah, dari portal klien sendiri ada nggak menyampaikan? Secara spesifik seperti saya bilang tadi ada diturunkan permintaan maaf kita. Ada ya? Ada. Oh, ada ya. Ada. Nah, baik. Ini bukan berandai-andai ya. Iya. Cuman begini, ini kan pengalaman kita juga dulu. Kalau di dalam perusahaan pers cetak sudah ada beberapa kasus, ya Times ataupun Tempo dulu ya kasusnya itu ya dulu ya, itu betul-betul perusahaan pers yang maju, pemretnya yang maju. Betul. Itu, nah, maksudnya begini. Tadi waktu pertanyaan penuntut umum, sepertinya memang tidak ada penyidik memanggil pemret FNN. Tidak ada tadi kan. Nah, ketika ini perkara ketika sudah mulai katakan tadi ya, ada gejolak dan sudah masuk ke ranah hukum terutama pidana, FNN sendiri ada nggak membuat suatu ya saya tadi bilang kasus Tempo dan itu tadi lah, maju pasang badan loh, ini bukan urusan pribadi si wartawan ini. Nah, ada nggak seperti itu? Pertama, kita tidak melakukan sampai seperti itu karena yang dialami oleh Tempo seperti itu biasanya karena mereka sudah sampai ke mekanisme pengaduan di Dewan Pers.
Kita tidak ada pengaduan itu. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Media lain sama, ketika seperti terjadi sengketa sampai akhirnya juga ke ranah hukum, banyak ke pengadilan, jangankan ke pengadilan, baru di polisi pun biasanya itu memang ada yang merasa keberatan mengadu ke Dewan Pers. Oleh Dewan Pers itu dipertemukan pemretnya itu dengan orang yang keberatan. Pertama dipisah dulu mereka, satu-satu dipanggil, nanti baru dipertemukan dalam satu meja. Ketika itu tidak terjadi, tidak ada klausul untuk berdamai dalam konteks ini, umpamanya si pelapor tidak menerima hasilnya, itu baru nanti ke ranah hukum. Baik, saya paham. Kalau yang lalu-lalu itu ada mekanisme Dewan Pers. Iya. Ini kan sekarang yang faktanya hari ini, Iya. gitu, tidak ada Dewan Pers. Nah, kesannya seolah-olah FNN membiarkan sendiri berjalan, seolah-olah jadi masalah pribadi dari wartawan FNN lah, saya bilang gitu ya. Kalau tadi seperti itu, sepertinya kan nggak ada kan? Ada majelis hakim yang hormat, ada di .co.id kita juga ada pembelaan dari teman-teman senior yang juga ada di Dewan Pers. Ada pernyataan-pernyataan mereka, juga dari PWI ada pernyataan mereka. Artinya bahwa saudara Edi adalah wartawan, jelas ada beritanya kita bikin. Artinya kan yang ngebela kan tidak selamanya harus kita, tapi orang lain yang memang dia di bawah organisasi itu. Ada pernyataan itu. Enggak, maksudnya kan lebih spesifik. Ini kan wartawannya FMN. Iya. FMN yang harus ngomong. Ini kok jadi masalah pribadi? Ini masalah perusahaan pers. Kalau mau minta tanggung jawab, panggil dong pemretnya. Kira-kira seperti yang kita bahas tadi. Iya. Ya. Tapi tidak ada ya. Ya, kita karena tadi sudah kita lakukan mekanisme rapat tadi, yang mulia, yang minta maaf tadi kan, itu kita anggap sudah cukup. Oh, gitu. Jadi menurut FMN sanksinya sudah cukup, Iya. sudah diambil langkah-langkah Iya. dengan permintaan maaf. Iya. Ya itulah FNN harus ngomong ke penyidik, harusnya itu. Iya kan, jadinya kan terdakwa harus menghadapi sendiri. Iya. Gitu. Padahal tadi saudara sudah menerangkan itu tanggung jawab Pemret karena perusahaannya resmi, Iya. kecuali perusahaan ilegal ya sama siapa mau dipertanggungjawabkan. Iya. Kan kalau kita undang-undang pers yang dulu ya, Iya. memang sekarang udah ada media elektronik, kalau dulu cetak. Ya. Iya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Melaporkan tadi media channel YouTube yang di bawah FN tadi dilaporkan ke Dewan Pers. Betul. Itu memang mekanismenya seperti itu. Betul, seperti itu. Undang-undangnya gitu. Ya. Dengan apakah setelah dilaporkan ada lagi tindak lanjut? Anda cukup melaporkan saja. Dalam konteks melaporkan sebenarnya ini adalah sebuah perintah dari Dewan Pers ya ke kita untuk jika nanti sudah ada sengketa supaya Dewan Pers bisa masuk. Tapi kalau kita nggak melapor, Dewan Pers bisa lepas tangan karena dia tidak melapor. Dan kita sampai sekarang itu sudah terdaftar di Dewan Pers. Biasanya ada nggak produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pers setelah melapor? Misalnya surat keterangan atau apa? Ini sudah terdaftar misalnya ini. Ada, tapi itu ada di dalam hanya kunci ada yang saya pegang, Pak Cisco. Oh gitu ya? Ya ada kuncinya yang kan sistem online selama 2 tahun tidak bisa kita tatap muka majelis hakim ya. Jadi itu daftar lewat online semua. Jadi itu kita dikasih kuncinya dan kita tahu di situ ada terdaftar. Oh ya, saya tadi lupa. Rapat kalian tadi itu yang ketika ada gejolak masyarakat itu setelah persoalan ini dibawa ke ranah hukum apa sebelum? Sebelum ya. Sebelum ya. Sebelum. Jadi sudah di hasilnya permohonan maaf tadi sudah ya. Cukup. Ya. Oh. Iya, iya. Iya.
Saya, ya. Ya, ya. Jadi begini, saya ini pertama kali karena sudah ini seperti ini kami percayakan kepada penasihat hukum dan penasihat hukum sudah mengatakan itu bahwa ini produk pers, ada dalam pernyataan penasihat hukum ketika di kantor polisi. Itu kan udah kita yang itu kan penasihat hukum FNN dan Edi Mulyadi yang bicara. Kita tidak lagi terlalu banyak ke sana. Jadi ada kalimat-kalimat itu dan dimuat di fn.co.id maupun media-media lain banyak. Saya ambil contoh di Detikcom ada, Detikcom itu ada pernyataan seperti itu. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak majelis. Jadi yang saksi sampaikan adalah benar apa adanya, termasuk soal perintah rapat redaksi untuk memohon maaf. Memang dalam mekanismenya itu Pemret atau didelegasikan kepada jabatan di bawahnya wakil Pemret atau kepada yang bersangkutan. Malam itu kita rapat menugaskan saya. Terima kasih. Sama-sama Mas Teguh. Iya. Ya. Terima kasih ya.